Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya SNPMB 2023, Undiksa siapkan 5.100 kursi. Peduli dampak banjir di Banyupoh, Undiksa gelar bakti sosial. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali siap untuk menerima mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Perguruan tinggi negeri yang memiliki sejarah panjang ini menyiapkan 5.100 kursi. Perguruan tinggi negeri yang memiliki sejarah panjang ini menyiapkan 5.100 kursi. Dalam penerimaan mahasiswa baru, Undiksa mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Pelaksanaan SNPMB tahun 2023 diselenggarakan oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB Perguruan Tinggi Negeri PTN, meliputi 3 jalur masuk, yaitu jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, dan seleksi mandiri. Ketiga jalur seleksi tersebut memiliki kuota atau daya tampung yang berbeda. Jalur SNBP sebesar 20%, SNBT sebesar 50%, dan seleksi mandiri sebesar 30% dari daya tampung keseluruhan. Selain program diploma dan pasca sarjana, Undiksa juga membuka penerimaan mahasiswa program pasca sarjana. Sebagai kampus terakreditasi A, Undiksa menawarkan berbagai program studi, baik kependidikan maupun non-kependidikan. Beberapa prodi juga ada yang baru dibuka, di antaranya S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, dan S1 Fisika. Selain itu juga, ada program D4 Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional, D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Pengelolaan Perhotelan, D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, D4 Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh, D4 Kimia Terapan, D4 Bioteknologi Perikanan, dan D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Informasi penerimaan mahasiswa Undiksa dapat diakses melalui website www.undiksa.ac.id dan https://undiksa.ac.id/pmb. Lebih lanjut, Rasbendantes menyampaikan, Undiksa berkomitmen mendukung pemerintah dalam peningkatan angka partisipasi kasar APK pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Bentangan Bali Utara ini menawarkan biaya pendidikan yang merakyat. Selain itu juga, ada sejumlah beasiswa baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sebagai salah satu institusi akademik, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa selalu berupaya meningkatkan kualitas publikasi informasi kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Undiksa Imadeyasa saat melakukan kunjungan dalam rangka benchmarking ke iNews TV Bali dan LPP TVRI Bali pada Selasa pekan kemarin. Iya, siap. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Undiksa Imadeyasa
saat melakukan kunjungan dalam rangka benchmarking ke iNews TV Bali dan LPP TVRI Bali, Selasa 14 Februari 2023. Kepala Biro Madayasa sangat mengapresiasi atas sambutan yang diberikan oleh iNews TV Bali dan LPP TVRI Bali. Dirinya berharap melalui benchmarking ini, Undiksa dapat meningkatkan kualitas siaran dan publikasi informasi kepada masyarakat ke depannya. Dalam era teknologi informasi seperti saat ini, dirinya menyadari pentingnya keberadaan media publikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kunjungan ini diawali dengan mengunjungi studio iNews TV Bali. Dalam kesempatan tersebut, rombongan Undiksa diterima langsung oleh Kepala Biro iNews TV Bali Lutfi. Dirinya memberikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh Undiksa. Dalam perjalanannya, iNews TV Bali telah berkolaborasi dengan Undiksa untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini sangat luar biasa dengan kita melakukan benchmarking atau kunjungan ke iNews TV. Banyak sekali yang harus kita dapatkan, terutama dalam perkembangan kita untuk kehumasan ya di Undiksa ya. Seperti ya tadi sudah dari pertama presenter ya, pengalaman itu yang perlu kita bangun dari Undiksa, dan juga dari segi perangkat peralatan juga. Nah, karena kita masih minim kan, mudah-mudahan nanti dengan semangatnya Undiksa dengan visi unggul ya mudah-mudahan bisa semua terpenuhi. Nah, dari inilah kita mengambil kekurangan yang ada di Undiksa, sehingga kita nanti bisa kita terapkan di Undiksa untuk lebih baik lagi. Oke, tadi kan disampaikan bahwa dengan adanya media semacam ini tuh berpengaruh terhadap citra Undiksa, untuk membangun citra Undiksa kepada masyarakat. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, benar sekali. Ya, dengan adanya media ini, secara otomatis ya, bagaimana sih keadaan Undiksa, bagaimana sih citra peningkatan Undiksa, tentunya masyarakat lebih mengetahui, sehingga kepercayaan masyarakat melalui media ini dia betul-betul mengetahui. Akanlah contoh, saya akan masuk ke Undiksa, dengan keadaan yang begitu sudah bagus media, apalagi lebih medianya, dan juga dari perangkat pembelajaran, dosen, pegawai, segala pendukung itu sudah diketahui masyarakat, otomatis mereka akan tertarik untuk masuk ke Undiksa. Saat ini iNews TV Bali berada di bawah manajemen yang sama dengan RCTI, MNC TV, dan GTV. Adanya media publikasi menurutnya sangat penting bagi suatu institusi, terlebih bagi Undiksa, agar dapat dengan mudah menyampaikan berbagai perkembangan dan prestasi yang telah diraih oleh Undiksa selama ini. Hal tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di Undiksa. Selain itu juga, sebagai perguruan tinggi terbesar di Bali Utara dengan mahasiswa yang beragam dan berasal dari seluruh Indonesia, Undiksa memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan berbagai konten-konten edukatif bagi masyarakat, termasuk konten yang bermuatan lokal Bali. Menyambut baik dan berterima kasih teman-teman Undiksa sudah hadir berkunjung ke kita, karena bagi kami di dunia pendidikan termasuk dengan Undiksa itu adalah kolaborasi yang sangat penting dalam hal untuk memajukan edukasi di masyarakat. Kita sama-sama lakukan fungsi edukasi di masyarakat secara bersama-sama dengan bagiannya masing-masing. Kalau kami di media, kami akan brandingkan itu, kami akan sampaikan informasi perkembangan tentang Undiksa, termasuk dunia pendidikan di Bali, terutama hal-hal yang menyangkut Bali untuk memberikan manfaat positif kepada masyarakat di Bali, nasional maupun dunia gitu. Di sisi lain, Fitri Yasinta yang merupakan salah seorang presenter di iNews TV Bali menyatakan, jika jam terbang merupakan faktor penting bagi seseorang yang ingin menjadi seorang presenter maupun bekerja di dunia public speaking. Selain memiliki penampilan yang menarik, suara yang bagus, dan kesiapan materi, seorang presenter juga harus memiliki mental baja dan tahan banting
untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, kalau misalkan belum punya pengalaman yang begitu sangat gimana-gimana ya, nah kita tuh harus penting banget mikirin yang namanya jam terbang. Bisa dicoba, misalkan siapapun yang mau gabung di sana, mau MC dulu atau nggak mau wawancara dulu, semuanya itu diambil. Nanti dari sana baru kita bisa lihat nih potensi kita seperti apa, dan pelajaran-pelajaran itu cukup penting sih. Jadi nggak harus punya ilmu yang gimana-gimana, seenggaknya kita tuh punya pengalaman dulu, itu yang paling penting sih. Jam terbang nomor 1 kalau mau jadi seorang yang terjun di public speaking ataupun presenter dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, nah hal penting lain apa lagi yang mungkin harus dimiliki oleh seorang presenter nantinya? Selain penampilan, bahasa dan lain sebagainya, mental itu cukup penting, karena kan di sana kita pasti dapat omongan dari orang-orang, kritikan biar kita membangun dan lain sebagainya. Kita harus bisa nelaah mental tersebut dari kita tuh. Kalau misalkan dapat kritik yang buat kita down, nggak harus ikut down juga. Nah itu sih yang paling penting, selain dari penampilan, suara, kesiapan materi dan lain sebagainya, mental itu juga harus disiapin ya. Setelah berkunjung ke studio iNews TV Bali, kunjungan dilanjutkan ke studio LPP TVRI Bali. Di sana Undiksa juga mendapatkan banyak ilmu terkait penataan studio siaran, macam konten yang ditampilkan, publikasi informasi, dan lain sebagainya. Diharapkan kunjungan ini dapat meningkatkan publikasi di Undiksa agar semakin optimal. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa turut peduli terhadap dampak banjir bandang di Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Hal tersebut ditunjukkan melalui kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan pada Rabu pekan kemarin. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan dengan menurunkan tim siaga bencana dengan anggota mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa UKM Siaga Bencana, UKM Palang Merah Indonesia PMI, UKM Mahasiswa Pecinta Alam, UKM Pramuka, dan UKM Resimen Mahasiswa. Di bawah atensi pembina, tim ini bergotong royong membersihkan lumpur di jalan wilayah desa dan potongan kayu di tengah pelataran Pura Taman Belatung yang turut terdampak banjir bandang pada 11 Februari 2023 lalu. Selain kegiatan tersebut, Undiksa juga menyerahkan 60 paket sembako bagi warga terdampak. Penyerahan dipimpin langsung oleh Rektor Profesor Dr. Inyoman Jampel, didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Profesor Dr. Iwayan Swastra, Kepala Biro Umum dan Keuangan Niluh Wayan Yasmiati, Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Imadiasa, dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Dr. Igusti Agung Lanang Parwate. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada pemerintah Desa Banyupoh dan kepada sejumlah warga. Pada kesempatan ini, Rektor Undiksa Prof. Jampel menyampaikan, bakti sosial merupakan salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh Undiksa, khususnya untuk dampak kebencanaan. Selain sebagai dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak, kegiatan ini juga sebagai wujud nyata dari Trihita Karana dalam hal pawongan, yaitu menjalin hubungan baik dengan sesama. Falsafah Trihita Karana sekaligus dijadikan bingkai dalam segala aktivitas akademika maupun sebagai landasan untuk mewujudkan visi universitas. Itu kita berharap bagaimana agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pasti harapan kita seperti itu. Tapi itu kalau terjadi karena tidak kuasa kita di Undiksa siap untuk melakukan sesuatu untuk meringankan beban masyarakat, untuk meringankan beban dari Kalaksa, dari desa ya, dalam kita mengatasi suatu bencana yang terjadi dimanapun itu. Ya. Kepala Desa Banyupoh Ketut Bijaksana menjelaskan, sebanyak 60 kepala keluarga terdampak banjir bandang kali ini. Rumah warga tergenang air disertai lumpur. Bencana ini juga mengakibatkan bangunan dapur satu warga hanyut dan memutus jaringan air bersih. Upaya penanganan sudah dilakukan oleh warga yang bersinergi dengan pihak terkait. Ia memberikan apresiasi atas kepedulian Undiksa yang telah menyalurkan bantuan dalam rangka meringankan beban warganya. Yang ucapkan terima kasih kepada Undiksa, sekaligus mungkin kepada Pak Rektor sudah bisa hadir di sini melihat kondisi dari warga kami yang ada di sini yang tertimpa bencana banjir dan sudah memberikan sedikit bantuan agar bisa memperingan dari musibah ini yang menimpa warga kami. Apresiasi juga diutarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Buleleng. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Harionto Toto yang mewakili Kepala Pelaksana BPBD Buleleng mengharapkan sinergi penanggulangan bencana bersama Undiksa ini dapat berkelanjutan. BPBD dengan kondisi daripada luas wilayah ini sangat besar, sementara personil yang dimiliki itu terbatas. Oleh sebab itu kami mengajak pihak Undiksa untuk ikut terlibat dalam penanganan bencana. Sinergi ini menurutnya juga sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana yang menegaskan tanggung jawab penanganan bencana bukan hanya BPBD tetapi juga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Itu mungkin agar bagaimana caranya kalau bisa nanti ke depan kan kita saling bergandengan tangan. Karena terus terang aja kemampuan BPBD sangat terbatas dengan personil yang terbatas. Nah, oleh sebab itu, mari bagaimana ke depan supaya kita bisa menjalin kerjasama itu ya melalui pelatihan, melalui apa kerjasama itu supaya bisa terus terjalin. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Rangkaian hari ulang tahun HUT ke-27 keluarga mahasiswa Hindu Dharma KMHD Yowana Brahma Widya Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa ditutup dengan malam gelar seni MGS Minggu pekan lalu. Melalui momentum ini, generasi muda Hindu diajak untuk menjadi generasi yang ceria. Penutupan ini dilakukan oleh penasehat KMHD YBV Undiksa Dr. Igusti Lanang Agung Parwata. Ia menyampaikan di usianya yang ke-27, KMHD YBV Undiksa sudah masuk usia dewasa. Jika ibarat manusia, usia ini sudah siap melakukan grahasta, sudah bisa memikirkan baik buruk, untung rugi dari sebuah realitas. Selain itu juga, pola pikir yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mana pola pikir mahasiswa di dalam mengembangkan satu organisasi khususnya keagamaan. Nah itu dengan ceria itu memiliki kecerdasan, integritas dan adaptif sehingga mahasiswa Hindu Dharma itu bisa mengikuti perkembangan zaman tetapi dengan bagaimana bisa melestarikan budaya dan agama yang kita anut itu gitu. Di tengah perkembangan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin masif, KMHD YBV Undiksa juga diajak untuk menjadi generasi yang ceria, yaitu cerdas, integritas, dan adaptif. Cerdas tidak hanya dalam hal intelektual, tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual. Penguasaan kecerdasan ini akan menjadikan sebagai manusia yang bijaksana dan siap menyikapi situasi. Sedangkan integritas berkaitan dengan karakter. Hal ini ditunjukkan dengan memiliki kejujuran, sopan santun, daya juang, dan sebagainya. Kemudian untuk adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi dengan tetap melihat sisi baik dan buruk. Revolusi industri 4.0 dan zaman digitalisasi, sudah itu zaman medsos yang sangat masif, sehingga memang dibutuhkan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan khususnya KMHD ini memang harus memiliki kecerdasan yang lengkap itu. Yang saya bilang itu adalah kecerdasan paripurna. Nah, memang saya menyitir apa yang ditemukan atau yang oleh Prof. Budiatnyana itu moto yang beliau pakai di dalam moto sekolah lab itu ya ceria itu. Memang ceria sangat bagus sekali. Kenapa saya bilang setiap kegiatan dimanapun kita memang harus ceria. Pada kesempatan ini, Agung Parwata juga berharap KMHD YBV Undiksa dapat menjadi pemertahan budaya Bali. Selain itu, sebagai insan intelektual, organisasi ini dapat melaksanakan kegiatan yang lebih inovatif ke depan, seperti melakukan kajian-kajian ranah keagamaan, baik melalui Dharma Wacana maupun Dharma Tula. Rangkaian HUT KMHD YBV Undiksa ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari seminar nasional, pemilihan truna-truni KMHD YBV Undiksa, lomba mesatwa tingkat SD Sebali, lomba mapidarte tingkat SMP Sebali, dan lomba berbusana adat Bali tingkat SMA. Khusus untuk MGS, diisi dengan pentas seni budaya dan penobatan truna-truni KMHD 2023. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh